Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aminatul Zahro, kedua saya sendiri Dwi Raharjo, kemudian ada Marcella Febriani, dan yang terakhir ada Nabila Susanti Harahap. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Ada 3 kategori perusahaan riset pemasaran. Yang pertama, perusahaan riset pemasaran terindikasi dengan jasa. 2. Perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. 3. Perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Pada perusahaan kecil, dapat melaksanakan riset pemasaran dengan cara yang pertama, melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek tersebut. 2. Menggunakan internet. Dan yang ketiga, memeriksa pesaing. Proses riset pemasaran yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset. 2. Mengembangkan rencana riset. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menganalisis informasi. 5. Mempresentasikan temuan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Tujuan riset bersifat eksploratif, yaitu memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan solusi dan ide. Lalu deskriptif, menghitung permintaan. Dan kausal, menguji hubungan sebab akibat. Mengembangkan rencana riset bisa menggunakan data primer ataupun data sekunder. Pada umumnya, periset menggunakan data sekunder yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan data primer. Namun, jika data sekunder sudah ketinggalan zaman atau tidak akurat, periset harus melakukan pengumpulan data primer. Pendekatan riset ada 5. Yang pertama, riset observasi. 2. Riset etnografi. 3. Riset kelompok fokus. 4. Riset survei. Dan 5. Riset eksperimen. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan riset online. Keunggulan yang pertama, riset online lebih murah. Kedua, riset online lebih cepat. Yang ketiga, orang cenderung lebih jujur secara online. Yang keempat, riset online itu fleksibel. Kelemahan yang pertama, sampel bisa jadi kecil dan terdistorsi. Yang kedua, riset pasar online rentan terhadap masalah dan inkonsistensi teknologi. Selanjutnya ada karakteristik riset pemasaran yang baik. Yang pertama itu ada metode ilmiah. Yang kedua ada kreativitas riset. Yang ketiga beragam metode. Yang keempat ada ketergantungan antar model dan data. Yang kelima nilai dan biaya informasi. Yang keenam ada skeptisisme yang sehat. Yang ketujuh ada pemasaran etis. Selanjutnya mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Selanjutnya, pengukuran permintaan. Yang pertama, permintaan pasar. Permintaan pasar untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli dalam waktu periode tertentu. Yang kedua, permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah pangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.